Untuk kalian yang gagal bayar pinjol, lalu kalian berpikir pengen menghapus data di pinjaman online itu, di aplikasi itu, apakah bisa? Dengan maksud pengen lari dari ancaman DC atau dari tagihan-tagihan di aplikasi itu. Untuk lebih lanjut dan jelasnya, kalian bisa simak video ini sampai habis. Menghapus data pinjol, saya jawab langsung nih. Itu nggak bisa, karena dari awal data kalian sudah masuk dan sudah terserap oleh pinjaman online itu sendiri. Kecuali kalau kalian tidak menunggak dan kalian pingin dan kalian sudah melunasi, tidak punya cicilan dan tidak punya tanggungan, kalian bisa telepon ke customer service-nya untuk dihapus data-datanya. Itu bisa. Tapi bagaimana nih bang kalau kasusnya kita masih punya cicilan? Nah, dalam kasus ini itu nggak bisa. Begini teman-teman ya, kasus gagal bayar pinjaman online adalah di mana seorang sudah tidak mampu melunasi hutang di aplikasi pinjaman online, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Untuk pemain pinjol atau para orang-orang yang sengaja pengen gagal bayar, mungkin sengaja ya. Sedangkan orang yang benar-benar mengajukan pinjaman menggunakan data-data asli dan tidak sanggup melunasi hutang di pinjaman online, tentu akan merasa bingung ya, resah ya, dan khawatir karena tidak bisa membayar tagihannya. Orang yang tidak bisa melunasi cicilan pinjaman online akan terus mencari bagaimana cara agar bisa terlepas dari pinjaman online tersebut dan berpikir bagaimana mencari cara untuk menghilangkan jejak. Nah, salah satu caranya yaitu dengan menghapus data pinjaman online. Benar nggak? Jika kalian mencari cara menghapus data di pinjol untuk menghilangkan jejak agar tidak ditagih, maka jawabannya itu nggak ada. Hanya oknum penipu yang selalu saja mencari celah untuk bisa menipu orang, bahkan dalam kesulitan seseorang yang sedang terlilit pinjol. Banyak penipu yang mengaku sebagai joki pinjol dan menawarkan jasa hapus data pinjol. Nah, penipu ini mengharuskan nasabahnya yang sedang kesulitan terlilit pinjol untuk membayar sejumlah uang untuk minta penghapusan data di pinjol sehingga tidak ditagih lagi. Modusnya banyak lah, kalian bisa lihat di youtuber lain lah. Ciri-cirinya, mereka akan minta fee di awal. Nah, setelah uang dibayarkan, penipu itu akan menghilang dan uang pun akan hilang. Kontak kalian akan diblokir. Jadi, jika kalian atau teman-teman sedang terlilit hutang pinjol dan ada yang menawarkan jasa penghapusan data, saya bilang jangan percaya, karena itu 100% penipuan. Satu-satunya jalan itu untuk mengatasi masalah jeratan pinjol adalah dengan menghadapinya. Karena memang tidak ada cara untuk menghapus data pinjol. Sebelum menghadapi itu, kita harus mengetahui dulu ya, apakah aplikasi pinjol yang kita pinjol ini resmi, OJK, atau ilegal. Nah, kalian bisa cek di website resminya OJK ya, kalian boleh searching dan Google. Jika kalian menunggak di pinjol resmi, cara terbaik untuk menghadapinya adalah membayar sesuai dengan kemampuan hingga kita lunas. Negosiasi bayar pokoknya, pokoknya kalian nego lah gitu kan. Sedangkan jika di aplikasi ilegal, cara satu-satunya adalah dengan tidak usah dibayar pinjol ilegal. Pokoknya gak usah dibayar. Kalian mau bayar pokoknya aja silahkan, gak dibayar pun bagus. Karena selain ilegal, jika menunggak di pinjol ilegal, tagihannya akan sangat membengkak, sulit untuk dibayar, gak ada yang negosiasi. Itulah pinjol ilegal. Galbay, mereka udah pasti sebar data. Jadi, sekali lagi, tidak akan pernah ada cara menghapus data pinjol, karena data kita tuh sudah masuk ke sistem perusahaan mereka sejak awal kita mendownload dan mengizinkan aplikasi itu terinstall di HP kita. Kalau ada orang menawarkan jasa penghapusan data, 100% itu adalah hoax ya. Dan mereka adalah oknum-oknum penipu yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Jadi kesimpulan video kali ini, buat kalian yang gagal bayar dan bingung bagaimana cara menghapus data, saya cuma bilang gak ada cara untuk menghapus data. Yang ada, kalian harus menghadapinya. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian boleh komen kalau ada pertanyaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.